Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Vita Cinta Rusmayani dengan nomor NIM 12432100625 dengan program studi manajemen bisnis syariah. Di sini saya akan menjelaskan ekonomi makro. Ekonomi makro adalah ilmu yang mempelajari tentang ekonomi secara keseluruhan atau agregat. Perbedaan antara ekonomi mikro dan ekonomi makro. Ekonomi mikro adalah mempelajari unit ekonomi secara individual. Sedangkan ekonomi makro mempelajari unit secara keseluruhan atau agregat. Perbedaan yang terdapat dalam objek ekonomi mikro yaitu konsumen, perusahaan, pekerja, pasar, investor secara individual. Sedangkan ekonomi makro dalam bentuk objeknya adalah unit ekonomi secara keseluruhan atau agregat. Kemudian dalam ekonomi mikro dan makro terdapat topik yang harus dibahas. Dalam ekonomi mikro terdapat topik yaitu bagaimana unit dalam ekonomi mengelola sumber daya yang terbatas, maksimasi utility, profit, dan sebagainya. Kemudian pada topik dalam ekonomi makro yaitu nilai dan pertumbuhan produk nasional, pengangguran, inflasi, neraca perdagangan, dan kurs, serta sebagainya. Kemudian tujuan dari ekonomi makro yaitu yang pertama, meningkatkan kesempatan kerja atau meningkatkan lapangan pekerjaan. Kedua, meningkatkan kapasitas produk nasional. Yang ketiga, tingkatkan pendapatan nasional. Yang keempat, neraca pembayaran luar negeri. Yang kelima, kestabilan keadaan perekonomian. Yang keenam, menciptakan pertumbuhan pendapatan. Ketujuh, distribusi pendapatan. Yang kedelapan, tingkat inflasi. Kemudian, untuk mencapai suatu tujuan dari ekonomi makro, diperlukan beberapa kebijakan-kebijakan yang dilakukan suatu negara. Di antaranya sebagai berikut. Yang pertama, kebijakan fiskal. Kebijakan fiskal adalah mengatur pemasukan dan pengeluaran suatu negara. Yang kedua, kebijakan moneter. Kebijakan moneter adalah mengukur seberapa banyak dana yang harus dikeluarkan oleh bank sentral pada suatu negara. Yang ketiga, kebijakan segi penawaran. Untuk menyeimbangkan neraca keuangan di perusahaan atau suatu negara. Baiklah, hanya itu yang dapat saya sampaikan. Lebih dan kurang saya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.